Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini, tanggal 12 Oktober 2023. Dianya siapa, boleh kalian fokuskan orangnya dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Oke, kita mulai aja ya. Oke, nampaknya kalian di sini sudah berpisah dengan orang ini. Jadi ada kemungkinan ini cerita tentang mantan ya. Kalian sudah berpisah, kalian sudah putus. Di sini ya ada sesuatu masalah di antara kalian, sehingganya kalian di sini berpisah pun itu nggak dengan cara baik-baik. Bahkan di sini sudah ada yang silent treatment, saling menarik diri ya. Kayak nggak mau kenal satu sama lain lagi. Dan Cupid Arrow, oke, aku lihat di sini akan ada surprise ya, akan ada pertemuan ya dari dia. Dan ini dadakan, tiba-tiba lebih tepatnya ya, tiba-tiba dia datang tanpa kamu sadari, tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu ya. Intinya ini tiba-tiba. Oke, aku katanya kebanyakan ngomong intinya. Oke, jadi dia tiba-tiba datang dan orang ini dia memang nggak bisa, atau orangnya masih suka menutup-nutupi perasaannya. Dia tidak jujur atas perasaan dia terhadap kamu ya. Dia masih menyembunyikan perasaan dia terhadap kamu. Entah mungkin dia jarang ya mengungkapkan perasaan dia, apa sih sejujurnya yang dia rasakan terhadap kamu, atau mungkin belum pernah sama sekali mengungkapkan perasaannya ke kamu. Tapi sebenarnya orang ini memiliki rasa sayang, rasa suka sama kamu, cinta sama kamu. Dan ini ada karmic relationship ya. Jadi mau nggak mau ini akan terulang dan terulang lagi. Maksudnya tuh putus nyambung kayak gitu ya, karena ada yang belum selesai di antara kalian. Masih ada unfinished business di antara kalian, ada yang belum selesai di antara kalian. Dan sabotase, aku lihat di sini ada seseorang ya, mungkin ini pihak ketiga di antara kalian yang membuat kalian ini berpisah ya. Jadi ada orang yang menyabotase hubungan kalian, atau memberikan isu atau apa namanya, mempengaruhi si dia ini untuk segera berpisah dengan kamu kemarin ya, saat kalian masih bersama. Terus ada pihak ketiga yang menginginkan kalian untuk segera berpisah. Oke. The timing just wasn't right for us, kata dia. Memang kalau sekarang juga belum waktu yang tepat bagi dia untuk datang. Tapi ada suatu kata atau kalimat atau mungkin bahkan tindakan yang ingin dia tarik kembali. Dan ini nampaknya kalimat atau kata-kata atau tindakan yang dia lakukan terhadap kamu dan menyakiti kamu ya. Entah itu kata-kata yang kemarin, kata perpisahan itu ya, dia putus dengan kamu, mungkin itu kata yang ingin dia tarik. Atau mungkin entah kata-kata kasar, atau kata-kata yang memojokkan, atau kata-kata yang ini menyakitimu lah ya. Nah, itu yang ingin dia tarik kembali. Tapi tuh ya, Mas kan tadi, ini Mas ya,
ada sesuatu perasaan dari dia yang tidak dia ungkapkan ke kamu, yaitu perasaan I love you, perasaan cinta ya, perasaan dia tuh cinta sama kamu tapi nggak dia ungkapkan ke kamu, belum dia ungkapkan, atau memang orangnya itu sebenarnya nggak bisa mengungkapkan kata-kata itu ke kamu ya. You came closer than anyone, kata dia. Kamu itu orang yang lebih paham, lebih tahu tentang dia ini siapa sih, kamu itu lebih dekat dari siapapun ya ke dia, kamu itu lebih mengerti dia dari orang-orang yang selama ini pernah dekat dengan dia ataupun orang-orang terdekat dia, kamu lebih tahu dia gitu. We need to let each other go. Oke, untuk saat ini memang pilihan terbaik menurut dia adalah kita berpisah aja dulu gitu ya, apalagi situasinya sekarang kayaknya belum memungkinkan. Nah, dia bilang juga kan waktunya belum tepat bagi dia untuk datang ke kamu ya entah apalah ya yang membuat dia berpikir seperti ini ya, mungkin dia masih punya beban hidup, masih punya halangan rintangan untuk bisa datang ke kamu atau berkomunikasi sama kamu, itu masih ada halangannya lah ya. Jadi dia merasa kita bagusnya ya oke, pisah aja dulu gitu. Tapi bukan berarti dia tidak cinta, bukan berarti dia tidak mau memperjuangkanmu, dia cinta, of course dia cinta. Cuman memang dia ngelihat situasinya tuh kayaknya untuk sekarang oke deh, kita pisah dulu aja gitu ya. Orang ini nampaknya punya sifat yang mendominasi ya, mendominasi atau apa namanya, tirani. Tapi kalau tirani kayaknya kejam banget ya, aduh sorry. Ya, jadi orangnya terlalu mendominasi, kemudian mungkin haus tentang kekuasaan ya, berarti haus tentang pujian juga ya, haus tentang perhatian. Nah, seperti itulah intinya, orang ini haus tentang kekuasaan. Kemudian orangnya ya terlalu kejam sih. Ya, untuk indikator kejam itu kan setiap orang beda-beda ya, beda-beda. Jadi orangnya apa ya, kurang integritasnya juga ya, kurang integritas, kurang bermoral, kurang beretika orang ini. Dan aku lihat memang orangnya agak kasar ya, apa namanya, kalau ngomong itu mungkin suka pedes banget, dan orangnya juga tidak kenal ampun ya, atau mungkin dia punya suatu prinsip apa gitu ya, sehingganya sulit untuk goyah dalam apa, dalam kehidupannya, karena dia punya suatu prinsip mungkin kayak gitu. Jadi makanya apa namanya itu tadi, tanpa ampun ya. Nah, orang ini juga emang agak agresif ya, bukan agak lagi tapi memang agresif. Orang ini juga kasar ya. Bahkan di sini orang ini nih gampang banget kehilangan kesabaran kalau misalkan ada masalah-masalah sepele. Jadi gampang banget emosian orang ini ya, gampang banget terpengaruh, gampang banget marah kayak gitu. Dan bahkan di sini aku lihat orang ini bisa jadi apa, infertilitas mandul ya, atau mungkin kalau nggak infertilitas berarti ini apa tuh namanya, dia tidak bisa hadir sebagai sosok seorang ayah ya, atau mungkin dia ini udah pernah nikah, kemudian sudah punya anak, kemudian dia meninggalkan keluarganya kayak gitu ya. Mungkin kamu adalah mantan istrinya, seperti itu. Intinya orang ini tidak bisa hadir menjadi sosok ayah yang baik ya. Dia meninggalkan apa namanya, keluarga ya,
keluarga yang dia pernah miliki. Nih, dikonfirmasi lagi dengan Three of Wands ya. Memang orang ini sulit untuk menunjukkan perasaannya pada kamu. Ya, dia cinta sama kamu, tapi dia tuh sulit untuk mengungkapkannya sama kamu. Ya, memang mungkin sifat orang ini seperti ini ya. Jadi sulit walaupun mau kamu paksa juga dia, kalau dia nggak pede, nggak mau mengungkapkan, ya nggak bakalan terucap tuh kata dia cinta ke kamu ya. Sebenarnya gini, dia ini lebih ke takut sih ya, takut kalau misalkan ternyata dia salah duga, mungkin dia cinta tapi tahu-tahu ternyata kamu tidak punya perasaan yang sama, mungkin seperti itu. Intinya di sini aku lihat dia ini apa namanya, sering salah paham ya, sering salah paham sama kamu, sering salah paham, bahkan nggak cuma tentang perasaan ya, hal-hal lain pun. Makanya tadi dibilangkan di sini King of Swords, dia ini gampang banget emosian ya, gampang banget terpengaruh dengan masalah-masalah sepele gitu ya. Karena ini ya sering banget dia ini salah paham dengan kamu. Dan aku lihat juga miskomunikasi ya, salah paham itu ya karena adanya miskomunikasi ya. Mungkin kalian komunikasinya juga buruk ya, kurang intens, jarang sekali ada deep talk di antara kalian seperti itu. Sehingganya dia ini nggak bisa, sehingganya ya dia dan kamu ini nggak bisa untuk saling mengetahui apa yang kamu suka, apa yang tidak dia suka. Nah kayak gitu ya, antara suka dan tidak suka, bahkan kalian itu sama sekali pun nggak ada yang nggak tahu, atau mungkin dia yang nggak tahu suka atau tidaknya ke kamu. Makanya di sini ada miskomunikasi di antara kamu dan dia. The Magician. Dan sebenarnya ya, kalau The Magician reverse dan ceritanya memang seperti ini ya, orang ini tidak bisa jujur tentang perasaannya terhadap kamu. Maka keluarlah The Magician ini. Memang harusnya dia ini jujur ya, jujur atas perasaannya ataupun jujur atas kehidupannya. Cobalah untuk terbuka terhadap kamu ya, ini sarannya. Dan The Magician ini aku lihat sebenarnya orang ini nih sebenarnya menyenangkan ya. Bahkan kamu saat dekat dengan dia atau dia hadir gitu ya, hadir di kehidupan kamu, sebenarnya kamu tuh bahagia sama dia karena memang orangnya tuh sebenarnya menyenangkan. Dan aku lihat juga sebenarnya orang ini bisa dipercaya. Cuman yaitu sering sekali ada kesalahpahaman karena dia ini komunikasinya tuh kurang intens sama kamu, yaitu sering menutup-nutupi perasaan dia ataupun kehidupan dia sama kamu. Kurang adanya keterbukaan dari dia ke kamu. Makanya di sini sering sekali ada kesalahpahaman. Dan aku lihat di sini juga ya, ini orangnya juga suka sekali ya memanipulasi kamu. Aku lihat entah apa yang dia tutup-tutupi, mungkin nggak cuma tentang perasaan, bahkan di sini dia ini orang yang manipulatif ya. Berarti mungkin nggak cuma sekedar tentang perasaan, mungkin ada sesuatu juga yang dia tutup-tutupi. Makanya di sini orangnya nggak terbuka ya, entah apa gitu ya. Oke, nanti kita lihat di sini. Intinya orang ini memang like emas ya, pakai topeng gitu. Dia banyak sekali rahasia ya, banyak sekali rahasia yang disembunyikan ke kamu. Ya, di sini ada King of Pentacles reverse. Berarti orang ini sebenarnya pas saat masih menjalin hubungan sama kamu kemarin itu, dia ini sebenarnya belum mencapai suatu kepercayaan diri, belum mencapai suatu kesenangan yang menurut kriteria dia senang. Itu tergantung dia ya. Intinya dia belum mencapai kesenangan di dalam kehidupan dia. Dia belum mencapai konsistensi
stabil ya, stabil di kehidupannya, entah itu apapun ya, entah itu karir, entah itu keuangan, entah itu dia masih ragu-ragu juga tentang perasaan dia, makanya dia belum mengucapkan bahwa dia cinta sama kamu, dia masih bimbang, masih ragu. Bahkan di sini King of Pentacles ini ya, aku lihat dia memang kayaknya lebih tua dari kamu usianya. Dan aku lihat di sini King of Pentacles ini yang dia sembunyikan salah satunya adalah tentang perselingkuhan ya, perselingkuhan atau sesuatu kecemburuan juga ada ya. Aku lihat di sini kecemburuan, atau ya itu tadi, dia tidak stabil, entah itu apa yang tidak stabil di kehidupan dia. Intinya kemarin itu dia merasa dia belum stabil ya, banyak hal ya, bisa itu dari karir, keuangan, dari perasaan dia ya sama kamu, karena mungkin dia masih selingkuh kan ya, masih ada opsi lain selain kamu, makanya dia masih belum bisa untuk yakin ngomong tentang perasaan dia ke kamu. Jadi inilah kenapa orang ini manipulatif ya, orang ini banyak yang dia tutup-tutupi ya, ini karena King of Pentacles-nya reverse ya, dia belum mencapai suatu kestabilan di dalam kehidupan dia, dari emosi ya, dari karir, keuangan, kemudian juga dia masih punya opsi lain, aku lihatnya di sini ya. Bahkan di sini dia masih belum yakin loh dengan hubungan kamu ini, apakah benar kamu yang harus dia pilih, apakah tidak akan salah memilih kamu, seperti itu ya, karena di sini kan masih ada opsi lain ya, masih ada yang lainnya juga, jadi masih bimbang nih antara kamu atau dengan yang lain kayak gitu ya. Jadi inilah kenapa kemarin itu kalian itu banyak salah pahamnya ya. Jadi memang orang ini merasa belum yakin ya, dia masih ragu-ragu juga, masih belum seimbang dari segala macam hal ya. Tuh, terus juga ada demon lagi di sini. Ada suatu niatan buruk ya dari si dia ini, bahkan mungkin sampai sekarang pun ada yang belum terungkap juga ya dari si dia ini. Jadi mungkin dia melihat kemarin itu sebenarnya fine-fine aja, tapi sebenarnya ada sesuatu niatan dari dia yang tidak kamu ketahui ya, dan ini niatan buruk, entah apa itu, tapi ada satu paling nggak satu niatan buruk dari dia, entah apa itu ya, entah mungkin ya perselingkuhan, entah itu apa ya, intinya orang ini mencoba untuk menipu kamu, berbohong ke kamu ya, tentang apa gitu, dan mungkin itu juga belum terungkap sama kamu sampai detik ini. Makanya di sini aku lihat dia masih bingung ya, masih bingung mau jujur sama kamu atau enggak. Kalau mau jujur tapi dia takut kehilangan kamu ya, kalau enggak jujur tapi kamu pun udah mulai merasa gerak-gerik dia aneh gitu ya, ada sesuatu, kamu udah mulai curiga, intinya gitu, kamu mulai curiga, kamu sudah mulai bertanya-tanya tentang niatan, tujuan dia, perasaan dia seperti apa. Jadi kamu itu aku lihat udah mulai curiga sama dia, tapi ya itu kecurigaan kamu itu juga belum terbukti gitu, karena dia nggak mau mengungkapkannya. Ada paling nggak satu yang belum terungkap dari dia ya, dan ini nampaknya niatan buruk dari dia, entah itu dia pengen memanfaatkan kamu ya, memanfaatkan kamu secara keuangan atau apapun ya, tapi intinya ada satu yang belum terungkap. Dan aku lihat sekarang nih ya, terutama hari ini, dia ini ngerasa kayak benar-benar sudah kehilangan ya, sudah kehilangan kepercayaan dari kamu, bahkan kamu kayaknya benar-benar kayak udah pergi dari dia gitu ya, kamu kayak udah bisa move on dari dia, kamu kayak udah nggak butuh dia lagi. Ini yang dia perasakan sekarang ya, karena keraguan-raguan dia terhadap kamu dulu, karena tindakan dia atau perkataan dia yang menyakiti kamu dulu ya, atau mungkin dia yang menginginkan
hubungan ini berakhir gitu ya, akhirnya dia kehilangan kepercayaan dari kamu, akhirnya dia kehilangan kamu. Saat ini dia ngerasa kayak dia dia dilepaskan oleh kamu gitu. Dia kayak udah nggak dibutuhin lagi sama kamu, aku lihat di sini. Dan ini dia ngerasa kehilangan banget ya, ngerasa kehilangan banget ketika kamu saat ini tuh udah bahagia dengan hidupmu sendiri, kamu sudah tidak melirik dia lagi, kamu sudah tidak mengejar-ngejar dia lagi, kamu terlihat kamu bahagia, tidak butuh dia lagi. Dia sangat merasa sedih di sini ya. Dia merasa kehilangan banget atas kepergian kamu ya, atas tidak butuhnya lagi kamu terhadap dia, kayak gitu. Dia merasa kehilangan kamu banget ya, apalagi di sini dia melihat kayaknya sulit gitu ya mau datang ke kamu, karena dia melihat kamu udah bahagia dengan dirimu sendiri, dengan caramu sendiri kamu udah bisa bahagia, dan kayak udah nggak percaya lagi ya, karena tindakan-tindakan dia kemarin terhadap kamu, apalagi ada perkataan tuh ya yang pengen dia tarik. Dia menyesali banget itu, dia menyesali banget ya dengan perkataan itu, kayak gitu. Jadi hari ini aku lihat dia benar-benar ngerasa kehilangan kamu banget ya. Seperti itulah cerita dari perasaan dia hari ini. Mudah-mudahan ini resonate ya dengan kalian. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini, Leo, Aries, Sagittarius, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Energi paling kuat di sini ada Pisces dan Aquarius. Tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa kok resonate dalam pembacaan ini, asalkan ya ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku ya. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.